Berdiri di gerbang Sumatera yang kaya akan ragam budaya serta keindahan alam yang luar biasa. Selamat datang di Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung. Merupakan pusat pendidikan tinggi Islam yang berlokasi di Kota Metro Provinsi Lampung. Sebagai perguruan tinggi negeri, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung hadir dengan visi besar menjadi perguruan tinggi Islam yang unggul dan berdampak global dalam sinergi sosio-eko-teknopreneurship menuju masyarakat yang maslahat, rukun, dan cerdas. Didirikan pada tahun 1997, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung awalnya bernama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri atau STAIN Juraisiwo. Seiring peningkatan kualitas pendidikan, pada tahun 2016, institusi ini bertransformasi menjadi Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Metro. Perjalanan panjang tersebut mencapai puncaknya pada bulan Mei 2025, ketika secara resmi memperoleh status sebagai universitas dan mengusung nama baru, Universitas Islam Negeri Juraisiwo Lampung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat dosen penguji, perkenalkan nama saya Syarif Muhsin dari MTS SA Darul Falal Amin Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam Daljab Batch 3 tahun 2005, Institut Agama Islam Negeri Metro. Pada hari ini, Sabtu, tanggal 11 Oktober 2025 akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk uji kinerja PPG dengan materi Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua siap berdoa mulai. Nggak masuk, biasanya udah absen nih. Udah absen belum? Belum. Sekarang pelajaran Al-Quran Hadis membahas surat Al-Asr. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawassaw bis sabr. Coba dibaca mulai laki-laki yang belakang. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. perempuan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa
Jadi baca Quran kalau baik sesuai dengan ilmu tajwid maka dapat pahala. Jikalau membaca Qurannya nggak baik dan sesuai dengan ilmu tajwid maka mendapat dosa. Oleh sebab itu baca Quran adalah ibadah. Manakala sampai ibadahnya tidak dipakai dengan ilmu, maka nilai ibadahnya tidak dicatat sebagai amal ibadah. Tujuan Al-Quran adalah kata dari kalimat qara'a yaqra'u Qur'anan. Jadi bacaan apa? Bacaan menurut tata bahasa Arab. Jadi dari qara'a ya jadi bacaan. Jadi barang siapa yang membaca karena mendapat pahala. Quran adalah sebagai mukjizat yang diturunkan Allah melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril disampaikan kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Quran ini adalah kitab suci. Maka manakala kalian semua memegang salah satu adalah mushaf dari Al-Quran, maka harus suci. Kata istilah Al-Quran adalah bagi seluruh umat manusia. Jadi kita semua ini sebagai umat muslim, jikalau seorang beriman harus taat dengan aturan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti halnya tadi surat Al-Asr, contoh wal asr, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu setiap saat dalam kerugian. Termasuk saya dengan semua adalah golongan orang-orang manusia yang tatkala manusia itu rugi. Ilal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ada kecualian. Kalau mereka ini semua manusia ini beriman, insya Allah jadi golongan orang yang beruntung. Jadi rugi lawan katanya adalah apa? Untung. Nah, ilal ladzina amanu wa amilus sholih, orang yang beramal soleh, salah satunya kalian adalah mencari ilmu adalah perbuatan amal soleh. Ini amal yang bagus, amal yang baik, amal yang bisa dilakukan oleh diri sendiri, bahkan diamalkan kepada orang lain. Ini contoh ilal ladzina amanu wa amilus sholih. Terus watawassaw bil haq. Yang kedua adalah orang-orang yang menyampaikan perkara yang benar. Karena kebersihan adalah pangkal daripada sebagian iman. Itu contoh menyampaikan perkara yang benar kepada teman. Contoh lagi, harus sholat berjamaah. Adalah salah satu murid yang tidak jamaah, maka sampaikan perkara yang benar kepada teman kalian yang tidak berjamaah dulu. Udah ada di masjid, cepat berangkat ke masjid. Ini contoh watawassaw bil haq. Ada lagi, pada saat kita belajar berdiskusi kelompok dengan teman-teman, saatnya ngobrol dari mulai jam 11 sampai jam setengah 12, padahal temannya masih kerja kelompok. Bahkan mungkin ngobrolnya sampai kemana-mana. Maka kita watawassaw bil haq, sampaikan wasiat yang benar kepada teman. Yang terakhir, watawassaw bis sabri, menyampaikan sesuatu dengan sabar. Karena sabar ini salah satu adalah kunci untuk berhasil seseorang. Kalian belajar tanpa sabar, maka nggak akan berhasil. Kalian sekolah
dari mulai kelas 1 sampai kelas 3 nggak sabar di tengah-tengah, maka akan terjadinya sampai tidak berhasil. Sampaikan perkara sabar ini kepada teman. Apapun yang dilakukan harus sabar, belajar ya harus sabar, sholat harus sabar, bahkan dimarahi guru karena salah harus sabar. Surat Al-Nasr adalah rangkaian daripada surat yang mengandung arti kepada kita sekalian perputaran waktu. Al-Quran adalah memuat kalam ilahi yang menjadikan pedoman hidup seluruh manusia. Jadi umat muslim yang beriman adalah berpegang teguh melaksanakan pedoman hidup dengan Al-Quran. Kita tidak mampu menjaganya, maka Allah pasti akan menjaga Al-Quran. Artinya kita harus menjaga dalam perilaku. Jadi kalau Al-Quran sekedarnya dibaca kok, ya, yang terjadi pintar membaca tapi tidak pandai melaksanakan apa isi Al-Quran. Al-Quran ini yang pertama harus dibaca dengan baik. Ini tujuan Al-Quran. Yang kedua harus dimengerti atau dihayati arti Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran harus dipahami dengan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itu Al-Quran. Sekarang bahas hadis. Hadis berasal dari kata hadasa, hadisun, berarti baru, peristiwa muda, perkataan atau cerita. Menurut istilah hadis adalah diartikan sebagai segala sikap, perkataan, perbuatan, dan penetapan, bahkan persetujuan takdir dari Rasulullah SAW. Jadi asal kata dari hadasa, yuhadisu, apa? Barang baru. Maka kadang-kadang orang mengatakan apa hadis? Hadis adalah barang yang baru. Terus makna istilah hadis adalah ucapan dan perilaku atau penetapan dan persetujuan Rasul. Ya, itu hadis. Kemudian dihafal oleh para sahabat, ditradisikan para sahabat, tabi'in dan para ulama. Hadis dapat dijelaskan beberapa istilah, yaitu segala ucapan, perbuatan, dan perkataan Nabi. Yang A, yang B, segala berita yang bersumber dari Nabi. Yang C, segala perkataan, perbuatan, dan takrir dari Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan hukum. Ini namanya hadis. Nah, tujuan hadis adalah penting. Ilmu yang membahas tentang hadis telah menjadi perhatian para ulama awal perkembangan Islam hingga saat ini. Jadi contoh nih, dalam ada sebuah ayat dalam Al-Quran, innallaha yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah cinta kepada kesucian. Maka pentingnya hadis untuk menjelaskan apa yang harus suci dan bagaimana cara menyucikan dan kapan waktunya menyucikan. Ini perlu hadis. Hadis bisa juga dimaknai dengan sunnah. Kenapa perilaku sunnah adalah perilaku Rasul, ucapan Rasul yang harus diikuti oleh umat Rasul, termasuk kita semua. Ini. Dan sunnah Nabi merupakan salah satu bukti kecintaan kepada Allah. Hal ini disampaikan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama kuntum tuhibbullaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Akunya aku Rasul. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.
Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jikalau kalian cinta kepada Allah, maka ikuti perintah Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik mengikuti secara perilaku beliau yang tertulis dalam sebuah hadis maupun ucapan beliau yang tertulis dalam hadis. Ini sebuah hadis yang keluar Abu Hurairah dari sahabat Rasul. Mamin ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam aksar hadisan anhu ini ila makana min abdillahi Umar fa innahu yaqtu wa la yaqtu. Tidak ada dari sahabat-sahabat Nabi yang hafal hadis lebih banyak dari saya selain dari Abdullah bin Umar bin As, sebab dia menulis dan saya tidak menulis. Jadi hadis diterangkan paling banyak ditulis oleh sahabat Nabi namanya Abi Hurairah. Karena hadis adalah perkataan Rasul ditulis dari mulai perilaku Rasul, dari mulai wudunya Rasul, dari mulai sholatnya Rasul, bahkan dari mulai Rasul berangkat ke masjid, bahkan duduk di masjid, bahkan tampil di masjid ditulis oleh para sahabat. Sebagian besar yang terbanyak yang tulis adalah Abi Hurairah, sahabat Rasul. Hadis adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Jadi hadis adalah warisan Nabi. Terus hadis dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama hadis qauli, yaitu hadis yang diucapkan oleh Nabi. Apa pertama? Hadis qauli. Qauli adalah ucapan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam berbagai bidang apapun. Yang B hadis fi'li. Hadis fi'li adalah hadis perbuatan. Pertama hadis qauli. Hadis apa? Hadis ucapan Rasul di berbagai bidang apapun. Maka ucapan Rasul sebagai standar untuk dilaksanakan oleh umat muslim. Yang B hadis fi'li, perbuatan Nabi Muhammad SAW yang sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Contoh sekarang di Indonesia ini kalau kita zakat dalam fikih tidak ditulis namanya zakat pengisiran sawit dan karet, tapi dilaksanakan untuk zakat. Ini contoh. Nah, sekarang fungsi Al-Quran dan hadis. Nanti ada terakhir, ayo lakukan para murid, tulis menjelaskan tentang hadis sumber hukum Islam. Yang kedua, bagaimana hadis takriri. Ya. Hadis takriri adalah keadaan Nabi Muhammad SAW mendiamkan, tidak berkomentar, tidak menyanggah, serta menyetujui apa yang dilakukan para sahabat. Ada hadis takrir, adalah hadis yang didiamkan oleh Rasul dan tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui. Jadi tidak setuju, ya tidak, komentar tidak, tapi dilakukan oleh para sahabat. Dilakukan oleh para sahabat. Dan pendapatku pada kolom berikut ditulis. Jelaskan kembali hadis sebagai sumber hukum. Contoh A, B, C, D. Contoh hadis sebagai sumber hukum. Contoh misalkan tadi saya sampaikan hadis an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah sebagian daripada
iman. Itu hadis. Terus contohnya bisa ini tentang masjid misalkan, tentang musola misalkan, tentang baju misalkan, tentang kebersihan pakaian untuk sholat misalkan. Itu contoh. Nanti tulis ABC. Terus Al-Quran merupakan kitab suci yang terjaga dari Bismillahirrahmanirrahim. Barakalladzi nazal al-furqana ala abdihi liyakuna lil alamin nadhira. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar menjadi peringatan bagi seluruh alam. Jadi Allah menjelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 1. Jadi Al-Quran adalah diturunkan oleh Allah kepada hambanya agar menjadi peringatan. Peringatan ini kalau bahasa Indonesia ngilik nih. Jadi manakala ada umat manusia yang salah maka diingatkan lewat Al-Quran. Contoh nih, narkoba diperintah apa dilarang? Sholat diperintah, ini contoh. Terus memfitnah diperintah apa dicegah? Dicegah. Ini contoh. Kan banyak tuh. Fitnah adalah lebih kejam daripada membunuh. Artinya apa? Dicegah. Perintah sholat diperintah. Di antara fungsi Al-Quran yang ditinjau dari segi mana nama-namanya adalah sebagai berikut. Ini contoh pertama, Al-Huda. Al-Quran sebagai petunjuk. Jadi jika kita tidak tahu mana petunjuk yang baik, baca Al-Quran dengan baik, pahami artinya, ikuti jiwa kita untuk mengikuti Al-Quran. Ini pertama petunjuk, ya. Terus yang B, Quran sebagai furqan, pemisah, pembeda. Pembeda. Oh, ini perkara yang baik, ini perkara yang buruk. Ini ucapan yang baik, ini ucapan yang buruk. Ini pembeda. Jadi Al-Quran ini dimasukkan ke jiwa kita agar kita ini bisa membedakan. Contoh kecil ya. Kalian sholat, serandanya teman dibuang. Dalam pikiran kalian harus bisa membedakan, oh ini membuang seranda teman berarti salah. Tapi kalau menempatkan seranda pada tempatnya ini benar. Ini contoh perilaku yang tidak baik dan tidak bisa membedakan. Terus makanan sama, makanan bisa membedakan. Oh ini daging sapi, contoh. Ini daging ayam, ini daging babi. Ini daging Al-Quran sebagai asifah, sifat itu obat. Ya obatnya stroke masuk ke rumah sakit, ya kan? Ya stroke, dasi loro, kepala sakit, gitu, perut mual, kita ke medis, puskes atau rumah sakit. Yang dimaksud obat ini penyakit yang ada di dada kita, penyakit hati, ya, penyakit hati, malas sholat, malas ibadah, itu contoh penyakit hati. Selalu menggunjing orang lain, penyakit hati. Tidak bersyukur apa yang diberikan oleh Allah, itu namanya penyakit hati. Sebagai obat, kalian belajar kok nggak pinter-pinter, nggak paham, nggak ngerti-ngerti, itu namanya obat hati. Baca Quran setengah malam, mudah-mudahan Allah berikan petunjuk agar penyakit yang ada di jiwa kita Allah hilangkan melalui sampai baca Al-Quran. Ini namanya obat. Jika dalam syair Tobati ada 5 perkara. Apa salah satunya? Baca Quran, terus diangan-angan mananya. Tuh, Al-Mauziyah adalah
berfungsi sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 138, inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia, menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Sebelum saya lanjutkan, mungkin dari sedikit apa yang saya sampaikan ini dari hadis dan Quran, mana yang kurang jelas, kurang dimengerti, boleh ditanyakan. Paham semua? Paham semua? Paham? Coba saya bertanya ke Yono kalau paham. Bacakan surat Al-Nasr beserta artinya ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafil khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Maka kalian harus sering belajar. Kalau kita tidak menyampaikan wasiat dengan benar, berarti rugi. Kalau kita tidak menyampaikan dengan sabar, maka rugi. Ini tujuan dari pembelajaran Al-Quran. Nah, ini diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kalian keluar dari sekolah, berarti kalau saya bagi orang yang beriman, saya beramal soleh. Salah satunya tadi berikan contoh. Apa tadi contohnya? Amal soleh? Apa? Mengajak orang ibadah. Ngajak orang ibadah. Terus? Apa lagi? Jono? Mengajak orang ngaji. Mengajak orang untuk mengaji. Sebelahnya ini? Contoh apa lagi? Contoh? Apa? Apa? Cinta dengan kebersihan. Terus yang depan contoh amal soleh apa aja? Contoh sembarangan. Yang sebelahnya contoh amal soleh. Nanti yang giliran di sana amal yang tidak soleh, termasuk orang yang rugi. Apa? Apa contohnya? Contohnya menyampaikan perbuatan sebagai amal soleh. Ini orang setiap hari hanya kerjaannya menggunjing orang, ngerasani tanggane, ngerasani yang lain, mengoreksi orang lain. Ini golongan orang-orang yang rugi. Karena itu bukan amal soleh. Dibalik aja, buang sampah di depan sekolah semuanya dewe, nggak pada tempatnya, termasuk itu amal yang rugi. Salah satunya masjid penuh dengan kotoran, ada tai ayam lah, ada tai manuk lah dan sebagainya. Kok dia nggak mengamalkan itu, maka golongan orang yang rugi. Dibalik, kalau ada adzan kok nggak berangkat, padahal udah balik, udah tahu tata cara ibadah, tapi nggak berangkat. Ini salah satu amal yang rugi. Ini yang harus dipahami oleh anak-anak setelah pulang dari sekolah. Karena Al-Quran ini nggak cuma dibaca, nggak cuma diartikan, tapi harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari agar menumbuhkan rasa, perilaku, menumbuhkan perilaku yang akhlakul karimah. Jadi semakin hari semakin belajar Al-Quran,
semakin nambah perilakunya yang baik terhadap bapak dan ibu, kepada bapak dan ibu guru, maupun kepada teman atau tetangga kalian semua. Jadi semakin kita belajar Quran, semakin baik perilaku yang harus diwujudkan di tempat atau di tengah-tengah masyarakat. Ini salah satu. Jadi pahami dulu wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu akan berjalan terus demi waktu. Nah, manusia ini seluruh antara jagat yang ada ini sesungguhnya setiap saat rugi. Nah, maksudnya rugi ini tidak bisa menyimpan pahala di akhirat, tidak mempersiapkan kehidupan di akhirat. Yang berbondong-bondong rebutan sampai hari ini, bahkan melalaikan waktu wajib, apa yang diperintah Allah, orang menggali ilmu, membahas, menggali, mencari, sibuk urusan dunia. Contoh nih, sekarang banyak orang yang masuk masjid kala ada, apa banyak yang tidak masuk? Tidak masuk. Orang yang tidak masuk ini termasuk orang-orang yang rugi. Kecuali orang-orang yang beramal soleh. Masa kalian memberikan contoh amal soleh bingung? Ya, masuk bingung. Banyak amal soleh. Salah satunya sedekah untuk masjid, sedekah untuk fakir miskin. Itu banyak. Termasuk memberikan ilmu kepada orang yang butuh ilmu. Ini salah satu. Sekarang ada tugas dalam kolom tadi, ya, silakan dikerjakan. Waktu mungkin hanya 15 menit. Ditulis untuk latihan dan buktikan contoh yang konkret yang kaitannya dengan surat Al-Asr dan hadis yang kaitannya dengan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah pangkal daripada iman. Jadi kaitan itu aja. Jelaskan hadis yang berkaitan dengan kebersihan. Tulis surat Al-Asr. Berikan contoh dan orang yang tidak rugi ABC. Ayat 1 sampai 2 ini berikan contoh. An-nadhafatu minal iman. Ya. Nah, terus contoh orang yang beruntung dan orang yang lupa. Kalau yang sudah mengingat waktu, dibacakan satu-satu coba. Satu dibacakan tentang hadis yang menyatakan tentang kebersihan. Terjadi dulu. Kebersihan adalah an-nadhafatu minal iman. Artinya kebersihan sebagian dari iman. Kemudian tentang hadis di atas adalah hadis yang menjelaskan tentang pentingnya kebersihan dalam Islam dan agama, menunjukkan bahwa seorang muslim harus selalu mengutamakan kebersihan dan suci dari hadas dan najis. Dan contohnya dari hadis di atas adalah seseorang yang membuang sampah pada tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis yang berkaitan dengan kebersihan an-nadhafatu minal iman. Hadis yang menjelaskan tentang kebersihan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelaskan hadis yang berkaitan dengan kebersihan. A. Tidak membuang sampah sembarangan. B. Menyemangati segala bapak. C. Tidak mendengar azan seperti basah masjid. D. menyapu halaman sekolah atau rumah. Ya. Jadi anak-anak kalian kalau sudah pulang jangan lupa dan belajar. Karena kunci kebersihan anak-anak
pada saat kita nanti ujian nasional, kuncinya harus belajar itu yang baik, dengarkan apa saran dari guru, dan terus jangan sampai waktu kalian di rumah habis untuk nonton HP, untuk main yang tidak bermanfaat, bahkan mungkin lupa dengan jati diri kalian sebagai murid, jati diri sebagai anak pelajar, anak yang terdidik. Gunakan sebaik mungkin, gitu. Apa yang kalian pahami, apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca, apa yang kalian ingat dari pelajaran Quran dan hadis, maka sering baca. Sering dibaca dengan baik, artikan dengan baik, terus berpikirlah kritis terhadap artis tersebut. Tadi sudah disampaikan, berikan contoh orang yang rugi, berikan contoh orang yang beruntung. Ini untuk apa? Untuk mengingat kalian, kalau kalian ingin jadi orang yang beruntung di dunia sampai di akhirat, contohnya ini. Kalau kalian ingin jadi orang yang rugi di dunia dan akhirat, contohnya seperti ini. Ini namanya tujuan pembelajaran. Kalian satu menghafal, dua mengerti isi artinya, tiga mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akan terbukti kalian jadi anak yang berakhlakul karimah, akhlaknya baik, mulia di hadapan Allah maupun mulia di hadapan manusia. Itu saja pelajaran hari ini untuk anak-anak sekalian MTS, SA dan Alamin. Semoga ilmu yang disampaikan oleh Dewan Guru telah dari kami bermanfaat. Ini artinya kata-kata amin. Insyaallah lain waktu akan kita berjumpa kembali dengan materi yang berbeda. Akhir salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.